mereka. Saya kira ini juga mungkin bisa masuk di dalam kesimpulan untuk ya kalau tidak ini sekarang, tapi sebelum kita menjadikan kesimpulan kita harus mendengarkan jawabannya Prof. Mahfud dulu ya. Apakah kira-kira GTK atau Kemendikbud bisa mengusulkan untuk tenaga kependidikannya Bu di tahun depan? Sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Katmoko, yang bisa jadi PPK itu adalah jabatan fungsional. Jadi kami akan menggunakan saat ini Kemendikbud sedang memfinalisasi draft Kemenpan RB tentang CF Guru, yang mana di dalam salah satu pasal disebut jabatan fungsional yang dimaksud yang dimaksud tadi sebenarnya ada uraian tentang tugas tambahan. Fleksibilitas dan masa kontrak akan diberikan perpanjangan secara otomatis ya Pak ya. Kedua, kesimpulan, panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN Komisi 10 menyampaikan apresiasi kepada Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, Sekretaris Dirjen Dirjennya KKNI itu Dirjen GTK Kemendikbud RI, kemudian Ibu Sri Purwaning CSH MAP PLH Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Bapak Dr. Akbar Ali MSI Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kemendagri, Bapak Dr. Insinyur Katmono Arisambodo PLT Asde Perencanaan Pengadaan Kemenpan RB RI, Bapak Suharmen Eskom MSI, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN RI yang telah menyampaikan paparan, penjelasan dan masukan mengenai pengelolaan dalam program pengangkatan GTK honorer menjadi ASN dengan berbagai macam bahan terlampir dengan poin-poin utama antara lain yang pertama, Kemendikbud RI menyampaikan bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri adalah 2,2 juta, saat ini terisi oleh PNS 1,1 juta. Guru honorernya 742 dan CPNS-nya 219, PPK tahun 2020 sebanyak 84.000, apabila guru honorer di sekolah negeri diangkat menjadi ASN, masih terdapat kekurangan guru sebanyak 275.000. Total usulan formasi pemerintah daerah telah dilakukan penyesuaian dengan Dapodik sebesar 523.120 dengan beberapa catatan, antara lain terdapat sebanyak 27 daerah tidak mengajukan formasi, 8 diantaranya adalah Papua dan Papua Barat, dan terdapat 19 daerah di luar Papua dan Papua Barat belum mengusulkan formasi P3K, serta terdapat sebanyak 165 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% kuota, walaupun sudah ditegaskan bahwa pembayaran gaji P3K tahun 2021 bersumber dari APBN. C. Terdapat kebijakan afirmasi yang diberikan kepada peserta dengan usia 40 tahun ke atas yang aktif selama 3 tahun terakhir sebanyak 75 poin. Nilai kompetensi teknis dari nilai 75 poin nilai kompetensi teknis dari nilai maksimal 500 poin. Afirmasi juga diberikan kepada peserta penyandang disabilitas sebanyak 50 poin nilai kompetensi teknis dari 500 poin. D. Peserta yang memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis, namun tetap perlu lulus passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Mengenai usulan panja PGTKH ASN tentang afirmasi bonus poin akan disampaikan dalam rapat dengan kementerian lembaga terkait. E. Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran online untuk membantu kesiapan mengikuti ujian seleksi guru ASN P3K. Modul belajar berisi substansi bersifat rangkuman dengan audio video perangkat lainnya, serta ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran. Untuk daerah dengan kategori sulit jaringan internet diberikan modul dalam bentuk soft copy atau hard copy. Bu Nunu, ada tambahan? Cukup ya? Ya. Tadi saya kira ada satu statement yang bagus dari Pak Katmoko tadi yang berkaitan dengan tenaga tendik, tenaga non kependidikan yang
dimungkinkan kalau tidak sekarang tahun depan. tahun berikut, tetapi dari Multi-years. Kemdikbud harus mengusulkan formasi fungsionalnya untuk mereka. Saya kira ini juga mungkin bisa masuk di dalam kesimpulan untuk ya kalau tidak ini sekarang, tapi Sebelum kita menjadikan kesimpulan, kita harus mendengarkan jawabannya Prof. Nunuk dulu ya. Apakah kira-kira GTK atau Kemendikbud bisa mengusulkan untuk tenaga kependidikannya, Bu, di tahun depan? Sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Katmoko, yang bisa jadi PPK itu adalah jabatan fungsional. Jadi kami akan menggunakan saat ini Kemendikbud sedang memfinalisasi draft Kemenpan RB tentang JF guru, yang mana di dalam salah satu pasal disebut jabatan fungsional yang dimaksud apa yang dimaksud tadi sebenarnya ada uraian tentang tugas tambahan, misalnya wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kemudian kepala perpustakaan, tadi ya arsiparis tadi yang disampaikan oleh Pak Ari. Jadi prinsipnya ya penggerak komunitas belajar, tugas tambahan lainnya. Jadi itu tugas tambahan lainnya termasuk di situ. Tapi yang pasti sependapat dengan pendapat Pak Ari tadi, ya memang tidak semuanya Pendik itu bisa menjadi ASN P3K, sehingga memang kami sedang mengusulkan untuk draft JF guru yang baru, sehingga nanti tahun depan kami bisa mengusulkan untuk itu dengan peraturan perundangan yang ada. Baik, terima kasih. Jadi tanpa jawaban dari Dirjen GTK ini kita tidak bisa membuat kesimpulan. Kesimpulannya harus ada di pointersnya. Loh. Enggak, yang di ini, di apa namanya, di Kemendikbud. Nah. Enggak. Nah, menyampaikan bahwa Kemendikbud akan mengusulkan jabatan fungsional jabatan fungsional guru, jabatan fungsional baru. Ya, jabatan fungsional baru yang berkaitan dengan tenaga kependidikan ya, Sekolah ya. bagi tenaga kependidikan agar dapat masuk dalam skema pengangkatan ASN P3K, masuk dalam formasi P3K. Oke, begitu ya Bu, bisa disetujui? Izin pimpinan. Izin pimpinan. Silakan Pak Sidot. Ini mempertanyakan jabatan fungsional baru itu di sekolah atau di dinas pendidikan atau di mana supaya bisa lebih jelas. Gitu pimpinan, makasih. Bisa ditambahkan di sekolah. Bisa ditambahkan di sekolah. Iya, di sekolah tuh. Demikian Pak Sidot. Sama Bu pimpinan. Di sekolah ya? Iya, sekolah. Untuk yang C di atas Bu pimpinan, yang APBN itu sejalan dengan keputusan yang kemarin itu ada DAU ya, ada kata DAU APBN. Yang mana Bu? Nomor B terakhir, baris terakhir. Ya. Oh ya, kata-katanya Mas disesuaikan. Telah kalau bahas dalam DAU. Ya. Diperhitungkan ya, bukan bersumber. Bahwa pembayaran gaji P3K tahun 2021 telah diperhitungkan dalam DAU. Diperhitungkan ya. Iya. APBN-nya dihapus. Ya.
melalui APBN yang ditransfer diperhitungkan dalam DAU melalui dalam APBN begitu ya. Dalam struktur APBN. Mungkin cukup diperhitungkan dalam DAU karena DAU itu pasti dari APBN, Bu. Melalui APBN-nya dihapus saja. Karena DAU itu sudah pasti di APBN itu kan sebagian ya. besar diperhitungkan dalam DAU itu sudah pasti ya. Iya. Dari APBN. Ya. Terus yang di atasnya Bu, itu formasi guru P3K. 19 daerah di luar Papua dan Papua Barat belum mengusulkan formasi guru. Formasi P3K. Pembayaran gaji guru P3K juga itu. Ya. Iya, oke. Atasnya juga guru Yang A? ASN, guru. Nah, karena ASN itu tidak selalu Iya, guru. Ya. Baik, sudah cukup Ibu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya dari Kemendagri. Kemendagri telah menerbitkan Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pembayaran gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah. Penjelasan tentang pembayaran belanja pegawai P3K tercantum dalam pasal 2 Permendagri nomor 6 tahun 2021 di mana pembayaran belanja pegawai P3K dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Permendagri nomor 6 tahun 2021 pasal 3 mengatur mengenai gaji dan tunjangan, itu aja. Banyak kali nih. Gaji dan tunjangan. Nah, ini kan menjawab pertanyaan tentang gaji dan tunjangan. Tunjangannya ikut kemana? Ternyata ikut ke APBD juga. Kemudian D, yang nomor 1 I4 itu di delete ya Mas ya. Nah, Kemendagri RI akan melakukan evaluasi kembali. Apa ini maksudnya? Mengevaluasi pemerintah daerah mungkin dalam menyusun perubahan RAPBD tahun 2021 gitu ya. Mendampingi mungkin ya. Ini sudah mau maghrib. Silakan. Kementerian Dalam Negeri RI akan melakukan evaluasi kepada dokumen APBD pemerintah daerah pada atau Perda APBD, bukan dokumen, Perda APBD tahun 2021 terhadap tunjangan guru. Oke, gitu ya Bu. Maaf kepadanya mungkin hilang. Kemendagri akan melakukan evaluasi Perda APBD pemerintah daerahnya hilang saja. Perda 2021 terhadapnya hilang, jadi khususnya terkait. Baik, cukup ya Bu. Terima kasih. Kemudian yang Badan Kepegawaian Negara, parameter rekrutmen ASN tercantum dalam RPJMN 4 tahun 2020-2024, yaitu memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Sistem seleksi calon ASN kreasi dengan NIK bekerjasama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai awal data pendaftaran SSCASN, Dapodik Kemendikbud RI, serta integrasi data akreditaso program studi maupun akreditasi universitas dan lembaga pendidikan tinggi sebagai validasi pendidikan pelamar. C. Sumber data untuk pengangkatan guru honorer menjadi guru P3K adalah Dapodik Kemendikbud RI secara terintegrasi, dan X THK2 di database BKN. Peserta seleksi hanya dapat memilih satu dari 3 jenis seleksi calon ASN, yaitu CPNS, P3K guru, atau P3K non guru. Mengenai jabatan guru P3K diberikan fleksibilitas dan masa kontrak akan diberikan perpanjangan secara otomatis ya Pak ya.
sampai dengan usia masa pensiun atau masa usia pensiun? Sebetulnya kalau di dalam PP 49 tahun 2018 itu tidak dikenal masa usia pensiun bagi P3K. Tapi batas usia yang dipersyaratkan Di dalam jabatan. Oh, Jadi batas itu bunyi, usia yang dipersyaratkan dalam jabatan, bahasanya Iya, itu ya. iya. Jadi kalau untuk guru batas usia yang dipersyaratkan dalam jabatan itu 60, maka batas usia yang dipersyaratkan itu adalah 60 tahun. Baik.